Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Pratami dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, jurusan Psikologi. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Hubungan antara dukungan sosial dan self-regulated learning dengan minat belajar siswa di era penggunaan AI. Seperti yang telah kita ketahui, teknologi sudah sangat berkembang dengan pesat di berbagai sektor. Salah satu teknologi khususnya kecerdasan bantuan atau yang sering kita sebut dengan AI atau Artificial Intelligence sudah merambat dan berkembang ke sektor pendidikan. Berdasarkan data terbaru, siswa di Indonesia, khususnya tingkat SMA, telah banyak memanfaatkan AI seperti ChatGPT, Canva, dan platform lainnya dalam proses belajar mereka. Namun fenomena ini juga menimbulkan pertanyaan, apakah penggunaan AI benar-benar mendorong minat belajar siswa atau justru menurunkan keterlibatan mereka secara langsung dalam belajar. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana dukungan sosial dan kemampuan mengatur belajar sendiri self-regulated learning dapat mempengaruhi minat belajar siswa di tengah kemajuan teknologi saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan apakah terdapat hubungan antara dukungan sosial dan self-regulated learning dengan minat belajar siswa SMA di era penggunaan AI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan kedua variabel bebas tersebut terhadap minat belajar, sehingga dapat memberikan gambaran kepada sekolah, orang tua, dan pendidik terkait faktor-faktor penting dalam mendukung semangat belajar siswa saat ini. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni adalah dukungan sosial dari Zimet et al. Yang pada tahun 1988 mendefinisikan dukungan sosial sebagai persepsi individu terhadap bantuan yang ia terima dari lingkungan sekitar. Terdiri dari 3 sumber utama, yakni keluarga, teman sebaya, dan orang signifikan atau orang spesial atau orang terdekat. Menurut Istiqomah tahun 2024, dukungan sosial adalah kepedulian dan perhatian yang memberi perasaan dihargai dan dimengerti. Dukungan ini membantu siswa menghadapi stres belajar, menjaga motivasi, dan meningkatkan semangat untuk mencapai tujuan akademiknya. Sedangkan pada teori self-regulated learning dari Zimmerman, yang menjelaskan bahwa SRL adalah kemampuan individu untuk mengatur dan mengontrol kognisi, emosi, serta perilaku dalam proses belajar. Lalu menurut Zimmerman dan Sang tahun 2011, SRL merupakan proses dinamis di mana siswa mengaktifkan dan mempertahankan upaya belajar secara sadar untuk mencapai tujuan. Yang kedua adalah teori yang berkaitan dengan self-regulated learning, yang dimana Zimmerman mengungkapkan bahwa SRL adalah kemampuan individu untuk mengatur dan mengontrol kognisi, emosi, serta perilaku dalam proses belajarnya. Dalam Theobald, Zimmerman, dan Sang tahun 2021, SRL merupakan proses dinamis di mana siswa mengaktifkan dan mempertahankan upaya belajar secara sadar dan untuk mencapai tujuannya. Terdiri dari 3 aspek utama, yaitu metakognitif, yakni perencanaan dan evaluasi diri, motivasi, yakni keyakinan dan dorongan secara internal maupun eksternal, dan perilaku, yakni pengelolaan lingkungan dan waktu. Yang ketiga, teori pada variabel minat belajar dari Measure tahun 2013, yang dimana mengungkapkan bahwa membagi minat belajar menjadi 2 aspek, yaitu minat emosional, rasa senang dan semangat belajar, dan minat kognitif, keinginan pengetahuan dan fokus pada isi pelajaran. Sedangkan definisi menurut Krompot et al., minat belajar adalah merupakan dorongan dari dalam diri untuk aktif, terlibat, memperhatikan, dan menikmati proses belajar. Faktor yang mempengaruhi minat belajar meliputi faktor internal, yakni motivasi dan persepsi, lalu faktor eksternal, dukungan sosial, serta lingkungan belajar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif non-eksperimental dengan teknik purposive sampling. Ada 3 kriteria, yakni siswa SMA
Yang kedua adalah tinggal atau berdomisili di wilayah Kecamatan Jatisari. Yang ketiga adalah pengguna AI atau Artificial Intelligence. Responden yang didapatkan adalah 107 totalnya, namun yang sesuai dengan kriteria tersebut adalah 96 siswa SMA pengguna AI di Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang. Instrumen yang digunakan terdiri dari pertama, Multidimensional Scale of Perceived Social Support atau MSPSS untuk mengukur dukungan sosial yang dikembangkan oleh Zimet et al. 1988 dan diadaptasi oleh Octaviani dan Rozzi tahun 2024. Untuk yang kedua adalah skala Self-Regulated Learning Strategies dikembangkan oleh Zimmerman tahun 1989 dan telah diadaptasi oleh Nurma Lasari tahun 2022. Yang ketiga adalah skala minat belajar Measure tahun 2013 atau student interest. Nah, pada skala student interest ini telah diadaptasi oleh peneliti ke dalam bahasa Indonesia dan mendapatkan hasil validitas serta reliabilitas. Validitas yang didapatkan dari seluruh item dengan rentang 0,576 hingga 0,649, sedangkan nilai reliabilitas yang didapatkan sebesar 0,901 yang menunjukkan nilai Cronbach alpha 0,6, artinya item yang digunakan sangat reliable. Hasil penelitian ini didapati pertama dari statistik deskriptif yang menunjukkan bahwa dukungan sosial berada pada kategori sedang, self-regulated learning pada kategori tinggi, dan minat belajar juga pada kategori sedang. Hasil uji korelasi menunjukkan bahwa dukungan sosial memiliki hubungan signifikan positif dengan minat belajar dengan nilai signifikansi 0,001. Sedangkan self-regulated learning juga memiliki hubungan signifikan positif dengan nilai signifikansi 0,001. Hasil uji korelasi berganda menunjukkan nilai R sebesar 0,674 yang artinya hubungan keduanya cukup kuat, dan R kuadrat sebesar 0,454 yang berarti 45,4% variabel minat belajar dapat dijelaskan oleh dukungan sosial dan SRL. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi dukungan sosial dan kemampuan regulasi diri, maka semakin tinggi pula minat siswa dalam belajar, walaupun mereka menggunakan AI sebagai alat bantu. Artinya, keberadaan teknologi tidak akan menggantikan pentingnya lingkungan sosial dan kemampuan manajemen belajar siswa yang baik. Penelitian ini juga mendukung hasil penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa dukungan dari keluarga, guru, dan teman sebaya, serta kemampuan mengatur waktu dan menetapkan tujuan sangat berpengaruh terhadap motivasi dan keterlibatan siswa dalam belajar. Dapat disimpulkan bahwa dukungan sosial dan self-regulated learning memiliki hubungan yang signifikan positif terhadap minat belajar siswa di era penggunaan AI, yang artinya semakin tinggi dukungan sosial dan self-regulated learning yang didapatkan atau dimiliki oleh siswa, maka semakin tinggi pula juga minat belajar siswa. Dan begitu pun sebaliknya, semakin rendah dukungan sosial dan self-regulated learning yang dimiliki oleh siswa, maka akan semakin rendah pula minat belajar siswa di era penggunaan AI. Oleh karena itu, penting bagi pihak sekolah, guru, dan orang tua untuk menciptakan lingkungan belajar yang suportif serta membantu siswa mengembangkan strategi belajar mandiri. Saran untuk penelitian lanjutan adalah lebih mengeksplorasi variabel lain yang tidak diketahui dari hasil yang didapatkan, seperti efikasi diri, sikap terhadap teknologi, dan kecerdasan emosional, yang dimana hal tersebut tidak dibahas dalam penelitian ini, serta memperluas objek penelitian ke jenjang pendidikan yang berbeda-beda. Begitupun dengan wilayahnya. Terima kasih telah mendengarkan pemaparan hasil penelitian saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.